belinya kok begini. Jauh sekali. Ada yang patah atau apa, nggak tahu lah. Nantilah. Oke, ya, halo semua, kembali lagi di channel AMV Rider. Tentunya apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, ya kita bikin video lagi. Nampaknya akhir-akhir ini saya akan rajin bikin video. Pokoknya per 3 hari itu akan selalu ada video coy di channel AMV Rider jam 1 siang. Oke, ingat per 3 hari gitu. Jadi kalau misalkan hari ini jam 1 siang ada video tayang, 3 hari ke depan itu bakal ada satu video lagi yang akan tayang. Oke, insya Allah kan konsisten lah bikin video. Nah, jadi saya masih di Kendari. Kita akan menuju suatu tempat lagi. Ya seperti biasa, kalau kalian nonton video saya yang kemarin, saya akan menuju ke arah yang sama lagi. Tapi mungkin kita akan singgahin dulu lah. Saya mau beli kuota. Oke, dan sekarang sudah sore, jam 5 sore lewat mungkin. Kendari sudah lumayan ramai ya hari ini, beberapa hari terakhir. Nah, dan adapun yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu tentang suka duka selama saya touring kemarin 1000 km. Nah, karena itu banyak juga yang request dari kalian, Bang, buatin video apa ya, mungkin sekedar menyimpulkan apa saja sih suka dukanya selama touring 1000 km kemarin. Nah, seperti yang kalian ketahui, kemarin saya buat video itu 5 part, 5 ya. Jadi mungkin kalau mau diikutin semua dari 1 sampai selesai, kalian mungkin makan waktu sejam lebih. Kurang lebih ya, sejam lebih kalian makan waktu. Tapi di video kali ini tuh saya akan menyimpulkan mungkin beberapa bagian suka dan dukanya di video tersebut. Tapi sebelumnya saya akan isi pulsa dulu. Beli kuota dulu coy di sini. Ini namanya bundaran pesawat. Orang Kendari bilang bundaran pesawat karena ada pesawatnya gitu. Terus ada juga namanya bundaran tank karena ada tanknya. Ada bundaran stainless karena terbuat dari stainless. Ya begitulah kalau di Kendari coy. Gitu. Oke, di sini. Burso Besro. Rame sih. Oke, kita lanjut coy. Kali ini saya ingin lewat bypass ya. Oke, jadi ini kamera nyala. Oke. Yap, jadi kesan suka dukanya saat saya touring kemarin ada banyak sih, entah yang mana lebih banyak duka atau sukanya, tapi kayaknya lebih banyak sukanya sih gitu. Mungkin kalau dukanya paling apa ya, dukanya sih tidak ada yang terlalu signifikan gitu, karena selama perjalanan alhamdulillah lancar, tidak banyak masalah. Paling keteledoran saja sih, seperti kemarin saya sempat salah jalan hampir ke Sulawesi Tengah gitu. Gila sih itu. Saya sudah lewati mungkin ada 20 km baru sadar ternyata saya salah jalan gitu. Di situ nyaris kita masuk ke Sulawesi Tengah, bukannya ke Sulawesi Tenggara tapi ke Sulawesi Tengah. Nah, ya paling itu aja sih sebenarnya, tidak ada yang terlalu signifikan yang lain. Kalau saat saya jalan malam juga semuanya lancar, alhamdulillah. Oke. Paling kejadian yang cukup lucu mungkin ya menurut saya, seperti waktu jalan dari Kolaka ke Kendari itu saya bertemu salah satu pengendara. Bukan kejadian lucu sih, tapi kejadian unik. Nah, saya bertemu dengan salah satu pengendara motor Ninja 2 tak. Itu berkendara malam. Motornya itu speknya ban cacing, bannya dia pakai ban cacing, lampu depan belakang tidak ada. Jadi saya bantu nerangin dia. Nah, tapi ujung-ujungnya dia malah gas full gitu, dia kencang. Nah, saya tidak berani ngikutin sekencang itu gitu, tidak berani bisa menerangi sekencang itu karena bahaya pak gitu. Apalagi perjalanannya kan di daerah gunung, kita tidak tahu mana tikungan, tidak tahu mana lubang gitu. Nah, setelah itu orang tersebut
berhenti di satu tempat, ingin menyuruh saya untuk singgah juga. Dia ingin mengajak saya untuk mungkin makan ya di daerah tersebut, di salah satu daerah tersebut. Dan daerah tersebut itu masih cukup jauh dari kota Kendari, makanya saya belum mau singgah gitu. Nah, setelah itu dia minta saya untuk di depan. Entah dia suruh saya duluan atau mau menyuruh saya untuk di depan, menunjukkan jalanan gitu. Dan ya tiba-tiba dia hilang di belakang gitu. Entah mungkin dia singgah atau apa, saya nggak tahu. Semoga saja dia tidak crash ya, semoga, amin. Gitu, itu kejadian-kejadian unik yang saya dapat di jalan lumayan banyak sih gitu. Oh ya, mungkin dukanya juga karena perjalanannya cukup sepi sekali bahkan ya. Terus saya juga tidak bisa singgah di sembarang tempat, tidak bisa terlalu banyak nongkrong. Biasa kan saya kalau touring itu nongkrongnya juga banyak, singgah di salah satu tempat makan atau apa, itu saya biasa kelamaan di situ. Tapi ini saya tidak pernah singgah di tempat makan. Ya karena kondisinya seperti ini coy gitu. Saya sedang touring dalam pandemi, istilahnya pandemi COVID-19 gitu. Kemudian apalagi ya, kalau dukanya sih mungkin saya tidak terlalu pikirkan karena overall ini perjalanan saya lancar-lancar saja. Kalau sukanya ya lumayan banyak sih gitu. Dan hal-hal unik yang saya dapatkan di jalan, saya melewati sekitar 6 titik pemeriksaan kesehatan di berbagai perbatasan yang saya lewati gitu. Nah, seingat saya itu pertama ada di perbatasan Baru Sopeng, terus kedua itu ada di perbatasan Sopeng Wajo, ketiga itu di perbatasan Palopo, masuk kota Palopo. Nah, keempat itu ada di perbatasan Masambah, masuk kota Masambah. Kelima di perbatasan provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, itu yang cukup lama pemeriksaannya di situ coy, karena data-data kita juga diminta gitu. Kemudian yang keenam itu terakhir saya dapat di daerah Kolaka. Setelah perbatasan Kolaka Utara itu masuk daerah Wolo, itu Maghrib di situ. Nah, sebenarnya katanya Kendari ada pemeriksaan juga sih, tapi saat itu saya tidak dapatkan karena mungkin masuknya ke kota Kendari terlalu malam. Saya tiba di Kendari itu jam 12 malam coy. Nah, saat itu memang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar belum dilaksanakan di Kendari gitu. Pokoknya perjalanan saya nikmati sendiri, pokoknya seru lah. Itu perjalanan bagi saya. Saya kalau jalan sendiri biasa cukup menikmati, tidak bosan juga. Ya mungkin mungkin terbiasa sendiri. Aduh. Nah, kalian lihat ini kota Kendari sudah lumayan ramai lagi nih, karena masa PSBB-nya telah selesai. Jadi ya kembali ini orang-orang pada beraktivitas kembali gitu. Ya pokoknya ini touring kemarin itu 1000 km merupakan touring yang saya rasa cukup berbeda rasanya ya, sensasinya cukup berbeda. Ya walaupun mungkin saya tidak mempunyai teman di jalan, tapi saya masih bisa menikmati coy. Dan mungkin cukup dengan alamnya yang indah lah. Woi, tentara bawa R15 pakai knalpot Proliner pak. Keras. Nah, mungkin beberapa poin juga yang bisa saya petik dari perjalanan kemarin. Yang pertama terkadang di dalam ember kenal kayaknya tadi itu yang R25 ember, masih banyak pakai knalpot ember di sini. Nah, sampai di mana tadi? Nah, mungkin beberapa hal yang bisa saya petik secara pribadi, bahwa terkadang ada hal yang harus kita lakukan walaupun itu beresiko gitu, demi menghindari resiko yang lebih besar. Itu sih tujuan utama atau hikmah yang bisa saya petik saat itu. Kenapa? Pertama, kalau saya tinggal di Makassar saat itu, Makassar waktu itu angka positif belum sampai 100.
Belum, masih berkisar 30-an, masih jauh. Nah sekarang coy, sekarang Makassar itu sudah 200 lebih, gila. Bayangkan, saya lebih menghindari hal itu. Saya di Makassar sendiri, dan daripada penularan makin menyebar, mending saya menghindar memang gitu. Dan alhamdulillah selama saya di Makassar 2 minggu sebelum saya berangkat, saya memang mengkarantinakan diri sendiri, tidak kemana-mana sama sekali, menginjak warkop tidak pernah gitu. Dulu kan kita ke warkop terus atau nongkrong, sekarang tidak pernah coy gitu. Jadi alhamdulillah saat itu saya yakin kepada diri juga, yang jelas semoga insya Allah kita dilindungi lah gitu. Dan yap, alhamdulillah juga selama saya di Kendari saya masih bisa bantu orang tua di sini, kemudian membuat konten seperti ini. Dan Kendari itu juga apa ya, saya bisa lebih mengontrol diri lah gitu daripada di Makassar. Ya paling itu aja sih. Mungkin kalau kalian ada tambahan ya seputar perjalanan saya kemarin, mungkin kalian yang sudah nonton part 1 sampai part 5, kalian bisa menyimpulkan bagian mana yang paling kalian senangi, apa suka duka yang kalian dapat di situ, apa hikmah yang bisa kalian petik dari video itu, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah gitu. Ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini, sudah mau maghrib juga. Dan yap, jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa berikan tombol ke atas dan juga berikan komentar, kritik dan saran kalian seputar video ini. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel AMV Rider tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.